Bisa ya. Mana suara spenwa-nya, semangatnya bisa dimulai? Iya. Coba sebelum Ibu mulai, Ibu ingin dengar suara kelas apa nih? Sultan Hasanuddin. Wah, pas sekali ya. Ada juga nanti pembahasan kita tentang Sultan Hasanuddin. Ibu ingin dengar yel-yelnya Sultan Hasanuddin. Kalau Ibu bilang apa kabar Spenwa, kalian jawabnya apa? Baik. Kalau salam Spenwa? Salam. Kalau Ibu bilang Spenwa? Jaya, jaya, jaya. 3 kali ya. Siap semuanya. Salam Spenwa. Salam. Ya, aduh, hebat suaranya. Spenwa. Jaya, jaya, jaya. Nah, itu baru suaranya Spenwa ya. Kenapa Ibu bilang kalian harus semangat? Karena salah satu ciri anak-anak Spenwa itu adalah semangat ya. Jadi untuk pembelajaran ke depan tidak ada lagi anak-anak yang lesu, datang ke sekolah itu dengan senang, dengan hati yang bahagia. Insya Allah dengan hati senang dan bahagia, kalian ketika menyerap ilmunya juga akan dapat cepat ya. Seperti itu. Iya, materi kita hari ini adalah tentang budaya Kota Serang. Nah, nama Ibu ada di sini, ya sudah kenal ya dengan Ibu kemarin waktu upacara sudah diperkenalkan. Nah, sebelum kita bahas tentang budaya, Ibu ingin tanya dulu pada kalian semua, ya. Kalian sebagai warga Kota Serang, kalian orang Serang bukan? Ada yang bukan orang Serang? Dari mana nak? Dari? Samarinda, berarti dari luar. Sudah lama tinggal di Serang? Oh, berarti ini ya baru ya tinggal di sini. Alamatnya di mana? Di Ciracas. Ya, Ibu juga dari Ciracas, cuma Ibu tinggalnya di Perumnas ya. Nah, mungkin sama. Oh, sama. Beda blok mungkin ya dengan kalian. Ada lagi yang bukan asli orang Serang? Mungkin ada yang dari Tak-Takan. Dari mana, Neng? Dari? Bekasi. Lama, udah lama di sini? Sama juga, baru ini. Berarti kalian pindahan ini ya, masuk SMP 2-nya dengan jalur pindahan orang tua ya, tugas orang tua. Ya, untuk siswa yang lainnya yang merasa menjadi warga Kota Serang, apakah Ibu tanya sekarang, apakah kalian bangga jadi warga Kota Serang? Bangga. Kenapa bangga? Kalau udah ditanya kenapa bangga, semuanya pada diem. Kenapa kalian bangga jadi warga Kota Serang? Coba ingin satu aja orang jawab. Saya bangga jadi warga Kota Serang karena, coba siapa yang mau? Karena khas, ciri khasnya atau kekhasannya. Kira-kira khasnya itu apa? Ya. Dari makanan sate bandeng. Dari makanan sate bandeng. Salah satunya yang dikenal orang. Ya. Ikan bandeng. Ikan bandengnya tadi dari sate bandeng ya, udah dibikin. Kemudian jipangnya katanya. Nah, ada lagi yang bangga selain dari makanan. Produknya apa? Budayanya, kira-kira apa budayanya? Itu salah satu makanan termasuk ke dalam budaya katanya. Apalagi coba selain makanan? Bangga Bu saya karena di Kota Serang ada makanan khasnya. Apakah ada lagi ciri khas yang lain selain makanan? Baiklah, nanti kita bahas ya satu-satu. Sekarang Ibu tanya lagi wawasannya tentang Kota Serang dulu. Kota Serang merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Provinsi Banten. Selain Kota Serang, Provinsi Banten itu memiliki 4 kota dan 4 kabupaten. Ya, kalau yang siswa berprestasi pasti sudah hafal nih. Ketika dia juara Kota Serang maju ke tingkat provinsi, maka dia akan ketemu lawannya ada 7. Coba siapa yang hafal 4 kota di Provinsi Banten tuh apa saja? Ya, Neng? Kota Serang. 2 Kota Tangerang. Bagus. Yang ketiga? Kota yang ada mall, banyak mallnya. Cilegon. 1 lagi kota Seneng sama Bekasi. 1 lagi apa ya?
Yang deket ke Jakarta? Tangerang Selatan. Hebat, tepuk tangan dong buat temanmu nih. Jurusan barisan ini hebat ya. Tuh, jadi ada 4 kota, ulangi. 1 kota Serang, 2 kota Tangerang, 3 kota Cilegon, 4 kota Tangerang Selatan atau disingkat Tangsel. Sekarang kita sebutkan 4 yang kabupaten. Yo, 1 kabupaten. 1 kabupaten. Kabupaten Serang, bener. Dulu sebelum ada kota Serang, kita masuknya Kabupaten Serang. 2 kabupaten. Pandeglang, bagus. Yang ketiga kabupaten. Curug gitu kecamatan, nak. Ayo. 3 kabupaten. Cilegon kota, hanya kota saja. Ayo, ulangi lagi tadi. Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang. Ke sebelah sananya yang ada Baduinya. Kabupaten Rangkas itu kotanya. Kalau kabupatennya namanya Kabupaten Lebak. Ya, nah itu katanya ya. Lebak. 1 lagi kabupaten Tangerang. Jadi Tangerang itu ada 3. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Ayo kita ulang yang 4 kabupaten. 1 kabupaten, 2 kabupaten, 3 kabupaten, Lebak, 4 kabupaten. Siapa yang bisa menyebutkan 4 kota dan 4 kabupaten? Ayo. Ya. Ayo, 1. Iya. Serang. Pandeglang. Lebak. Tangerang. Sekarang kotanya. Kota. Gak apa-apa. Serang. Cilegon. Rangkas. Tangerang. 1 lagi. Good. Tepuk tangan dong buat temannya. 8 ya kota dan kabupaten. Sudah tahu ya Neng ya namanya ya? Udah tahu, bagus kakaknya juga. Ya, jadi kita mengenal. Nah, ketika kalian nanti berprestasi di kota Serang, maju ke tingkat provinsi, maka kalian akan bertanding melawan 7 perwakilan kota dan kabupaten. Ya, Ibu harapkan kelas kalian ini nanti ada yang berprestasi di bidang akademik atau non-akademik. Non-akademik ada 2 ya. Ada yang sains, ada juga yang olahraga dan seninya ya. Mudah-mudahan di antara kalian nanti ada yang terpilih dan maju. Kita sama-sama berdoa ya. Oh iya, 1 lagi, Ibu minta tolong bantu doanya tanggal 26. Kakak-kakak kelas kalian nanti akan maju untuk tingkat kota Serang bertanding di FLSN. Jadi ada 5 utusan dari SMP Negeri 2 Kota Serang tanggal 26 itu untuk ikut lomba. Yang pertama itu nyanyi solo, kemudian ada 5 orang yang ikut lomba tari, ada 5 orang yang lomba musik tradisi, ada yang duet gitarnya 2 orang, dan 1 lagi desain poster ya. Jadi ada beberapa anak yang mengikuti lomba seperti itu ya. Nah, minta doanya dari semua, mudah-mudahan kita juga sama menjadi juara umum, karena olahraganya SMP 2 udah juara umum loh, yang olahraganya ya, maju ke tingkat provinsi. Ya. Sekarang kita mulai masuk ke materi budaya. Nah, kelihatan nggak? Iya, suaranya yang keras, coba anak cowok mana yang suaranya keras, tapi jangan ini lagi jangan barisan ini. Yang kacamata deh boleh. Apa sih budaya itu? Coba. Ya? Nggak kelihatan. Sebelahnya? Kelihatan. Keras. Buka ininya maskernya biar suaranya keras. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dari dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-temurun untuk generasi ke generasi. Stop, sampai situ. Cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, diwariskan turun-temurun ya, dari generasi ke generasi. Itu yang disebut dengan budaya.
Kemudian budaya terdiri dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama. Ada berapa agama di Kota Serang? Ada 6. Coba sebutkan. 1, 2, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, 6 Konghucu. Tadi Kristennya ada 2 ya. Jadi Kristen Katolik dengan Kristen Protestan. Hebat ya kelas ini ya. Jadi yang disebutkan tadi baru agama. Sekarang bahasa yang ada di Kota Serang. Bahasa Jawa Serang. Terus Sunda. Ada lagi enggak? Bahasa Indonesia itu bahasa persatuan ya, semuanya menggunakan, tidak hanya di Banten. Kemudian ada bangunan. Oh, adat istiadat dulu katanya. Adat istiadat berarti ya berhubungan dengan kehidupan masyarakatnya. Kira-kira apa yang sekalian tahu tentang adat istiadat Kota Serang? Ada apa aja sih di Serang itu? Apa? Ayo yang keras, acungkan tangannya kalau ini. Adat istiadat apa kira-kira? Sehingga Kota Serang itu dikenal gitu. Itu karena adatnya. Apa coba kira-kira? Belum tahu, kita bahas nanti ya. Ya, lanjut ke bangunan. Ada bangunan apa di Kota Serang yang terkenal? Apa sih? Di Banten banyak apa? Pantai Gope. Kesukaan saya naik ini perahu 10.000 di Pantai Gope gitu ya. Coba sebelum sampai Pantai Gope ada nggak bangunan yang terkenal di Banten? Masjid Banten, bagus ya. Jadi Masjid Banten salah satunya. Kemudian yang lain? Bangunannya banyak loh. Yang dekat-dekat kita juga banyak. Ya, nanti kita bahas ya satu-satu. Lanjut. Alat ini termasuk ke dalam alat senjata. Ada nggak senjata khas Serang? Apa? Golok katanya ya. Nah, biasanya dipakai di pertunjukan apa golok itu? Debus tuh salah satunya. Pakaian, kita juga punya pakaian adat, dipakainya ketika pernikahan ya, suku-suku atau pas khusus yang pakaian adat pada pernikahan. Karya seni, kira-kira apa karya seni yang sudah kalian ketahui? Batik, bagus untuk ininya ya, produksinya. Apalagi? Tari boleh tari? Tarinya apa di kita? Pernah lihat nggak tarian Kota Serang? Belum ya. Nah, yang sudah dibuat oleh para sanggar tari itu salah satunya ada namanya tari Wali Jamaliyah. Karena untuk tari itu kita belum punya yang khas ya. Kalau kamu buka Google tari Kota Serang, nanti Wali Jamaliyah akan keluar ya salah satunya. Selain sanggar tari yang lain yang menciptakan banyak sekali, itu bisa kalian cari nanti di Google ya. Di YouTube juga banyak. Nah, selain karya seni juga ada musiknya, khusus alat musik. Ada alat musik yang dipukul, orangnya banyak bersolawat. Adakah yang tahu nama musiknya apa itu? Gendang. Kalau gendang begini, ini mah pakai rebana besar. Namanya kalau di sini nyebutnya kitimpring. Ketimpring atau rebana atau terbang gede. Kalau sudah bersatu banyakan, itu disebutnya musik rudat. Ingat ya, nanti kalau ditanya musik Kota Serang apa? Rudat. Ada lagi rampak bedug. Hanya kalau rampak bedug itu Pandeglang lebih duluan mereka ya. Jadi sama Kabupaten Serang itu rampak bedugnya mereka yang memiliki. Karena Kota Serang ini kita berdirinya juga belum lama ya. Kita awalnya itu masuknya ke Kabupaten Serang seperti itu ya. Nah itu jadi yang termasuk budaya tadi yang sudah disebutkan unsur-unsurnya. Lanjut ya. Nanti kita ini ya salah satunya karena memang debus ini ternyata bukan hanya di Kota Serang gitu ya. Debus salah satunya masuk ya, nanti kita bahas satu-satu. Sekarang lihat budaya sekolah karena kalian tinggal di SMP Negeri 2 Kota Serang dari pagi sampai dengan ya sore lah ya kalau kalian ikut ekskul dan sebagainya, maka kalian juga harus tahu tentang budaya sekolah. Mana suara perempuan yang kenceng siapa? Neng mungkin Neng, buka Neng, maskernya sedikit. Budaya sekolah itu apa katanya? Ya, jadi kalau disuruh membaca jangan terlalu cepat ya, kasihan temennya gitu. Jadi gak usah kayak dikejar-kejar sama polisi ya.
Budaya sekolah merupakan tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai, spirit itu semangat ya, dan nilai-nilai yang dianut di sekolah. Artinya budaya sekolah ini berisi kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama. Oleh siapa disepakati bersama? Oleh warga sekolah. Warga sekolah ada siswa, ada guru ya, ada penjaga sekolah, ada tuh di kantin. Nah, itu harus disepakati. Apa saja nih yang harus diikuti, ada aturan-aturannya. Ada 5 budaya sekolah yang bisa dikembangkan. Tuh, ada 5. Dilihat dari budaya sekolah itu dilihat dari 5 hal. 1, gerakan literasi sekolah, kegiatan membaca, kegiatan melihat. Ya, apa-apa yang kalian baca dari buku, lihat dari media sosial. Jangan sampai dengan gerakan literasi sekolah ini kalian gak bisa apa-apa. Awas, anak sekarang karena lihat WA, baca cuma sedikit, akhirnya untuk berbicara, menjelaskan pendapat itu sulit sekali. Lebih banyak membaca buku itu lebih baik daripada kamu membaca ya di HP ya, selain matamu juga itu. Apalagi kalau keadaannya gelap, kemudian kamu pakai HP itu, salah satunya akan merusak mata kalian. Lebih baik banyak sekali buku-buku yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan. Nah, gerakan literasi sekolah di SMP Negeri 2 Kota Serang itu sudah dibuat kegiatan-kegiatan yang meminta siswa itu bisa menunjukkan kemampuannya di depan warga sekolah yang lain. Misalnya di hari Jumat setelah salat duha, ada beberapa perwakilan kelas yang diminta untuk memberikan ceramah singkat atau kultum. Hasil belajar agama, mempelajari tentang Al-Quran, mempelajari tentang hadis, mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, maka bisa dikomunikasikan di depan siswa yang lain. Dari pelajaran bahasa Indonesia, ternyata banyak anak-anak yang pintar bikin puisi, pintar bikin cerita, ya, cerita pendek. Maka anak-anak yang punya kemampuan itu nanti pada waktu setelah salat duha akan diperlihatkan kembali atau ditonton oleh warga sekolah, ya. Sehingga pernah kita mengadakan lomba-lomba berhubungan dengan literasi sekolah ini. Maka ketika nanti ada ajang lomba, kita sudah punya bibit, sudah punya anak-anak yang siap dipertandingkan. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Lewat ekstrakurikuler ini juga akan melihat bahwa budaya sekolah itu berkembang. Apa nih budaya SMP 2? Oh, di SMP 2 ternyata ada ekskul seninya lengkap loh. Ada Pak Agus, guru seni rupa. Kamu yang senang seni rupa bisa belajar melukis, menggambar dengan Pak Agus. Yang suka tari bisa ikut ekskul tari dengan Ibu Sari, ya, Bu Siti Fatmasari. Yang suka tari, yang suka musik bisa, yang suka nyanyi nanti ikut paduan suara Ibu yang membina, ya. Ada lagi guru agama khusus Marawis, yang suka main alat musik, ya, Marawis silahkan masuk. Kemudian yang suka dengan seni membaca Al-Quran nanti juga ada ekskulnya. Jadi sudah tersedia semua ya di SMP 2. Selain itu olahraganya, selain itu sainsnya. Yang suka matematika, Bu, saya mah hobinya berhitung loh Bu, senang rumus-rumus. Maka silakan kamu masuk ke ekskul matematika. Yang suka penelitian, ya meneliti tentang hal-hal berhubungan dengan IPA, maka masuk ekskul IPA. Yang suka dengan hafalan, suka dengan sejarah, maka nanti masuk ke ekskul IPS. Jadi kalian sudah masuk. Mudah-mudahan sudah diterangkan tentang ekstrakurikuler ini. Sudah masuk ya? Ya. Lanjut yang ketiga, kegiatan pembiasaan pada awal dan akhir KBM. Hari kemarin kita sudah melaksanakan tuh. Ketika masuk gerbang ada apa tuh? Di depan gerbang. Pembiasaan yang pertama apa? Ada kakak OSIS, ada guru-guru. Penyambutan siswa. Kalian disambut. Lewatnya sini enggak kemarin? Nah, setelah itu yang pertama penyambutan siswa oleh kakak OSIS dan guru-guru. Yang keduanya kemudian dikumpulkan di lapangan untuk apa? Untuk salat duha. Yang beragama Islam mengikuti salat duha. Yang beragama non-Islam dikumpulkan, ada ruangan khusus untuk sama-sama ikut beribadah. Ya, betapa di kita beragam agama pun semuanya bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan waktunya dan sama juga ya ada tempatnya seperti itu.
Setelah itu kemudian siangnya akhir KBM kita melaksanakan salat duhur. Nah, seperti itu. Jadi ada, dan masuk pembiasaan awal dan akhir KBM ini nanti akan masuk di jadwal pelajaran, ya. Keempat, membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan. Bersifat spontan. Jadi tanpa direncanakan, tapi kalian sudah tahu bahwa itu adalah perilaku yang baik. Contoh, kalian sekarang jadi siswa SMP Negeri 2 Kota Serang. Kakak kelasmu dulu banyak sekali dipuji orang. Kenapa? Karena ketika kita bertemu siapapun yang berada di dalam sekolah, kalau itu tahu guru, maka anak akan langsung cepat cium tangan. Sampai ada guru dari sekolah lain yang bilang ya kepada guru BK, ya Allah, Masya Allah, katanya ya, anak-anak SMP 2 itu betapa sangat santun sekali. Ketika bertemu dengan kami nih guru dari luar, padahal bukan guru mereka. Mereka akan lari dan langsung cium tangan. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa ada perilaku baik yang bersifat spontan yang disingkat dengan 3S. Apa itu 3S? Salam, senyum, salam, sapa. Kalau tidak mau berkata-kata cukup dengan senyum. Ya, senyum dulu. Yang kedua, kalau memang mau ini salam, ucapkan. Kalau yang beragama Islam, Assalamualaikum, yang paling pendek. Mau panjang, dipanjangkan oleh kamu lengkap. Ya, yang non Islam bisa berkata selamat pagi, selamat siang. Cukup. Sampai situ juga sudah cukup tuh. Jadi kalau nggak bisa salam, kamu senyum. Lebih baik ditambah dengan salam. Ditambah lagi yang ketiganya adalah sapa. Ketika ada orang yang kebingungan, kamu, mohon maaf Bapak Ibu, bisa saya bantu? Iya, saya mau mencari ruangan TU. Sebelah mana ya ruang TU? Boleh saya antar Bu? Dianterin. Tuk ke sana. Saya mau ke ruang BK. Dianterin ke ruang BK. Udah tahu belum tempatnya? Sudah. Loh, ada yang sudah, ada yang belum katanya. Ya, nanti kenali, sekolah kita kecil loh. Jadi kamu harus hafal ya, seperti itu. Nah ini, jadi perilaku baik yang bersifat spontan. 3S tadi. Bukan hanya siswanya, tapi guru-gurunya pun. Kenapa banyak yang berminat menyekolahkan di sekolah ini? Orang tua punya penilaian khusus. Guru-guru SMP 2 memeni balalager, ramah. Kami kalau datang ke sekolah pasti disapa. Hente judes, enggak sombong. Dicuekin aja tuh orang tua datang. Tidak seperti itu. Makanya selalu setiap tahun itu banyak sekali yang ingin anaknya masuk ke SMP 2. Bersyukurlah kalian semua bisa menjadi siswa SMP Negeri 2 Kota Serang. Kenapa harus bersyukur? Kenapa harus bersyukur? Nah itu banyak siswa yang nggak bisa diterima di sekolah ini. Ya, sampai ada bahasa SMP 2 mah sakolana SMP-nya anak Benggala dengan anak Kaujon. Itu kalau zonasi, begitu kan ya? Sampai ada yang tidak bisa. Ibu di Perumnas Ciracas nggak bisa masuk ke sini, terlalu jauh. Seperti itu. Tapi tenang saja, ada 3 jalur yang lain gitu ya. Tadi temanmu yang 2 orang itu jalur tugas orang tua, kepindahan tugas orang tua. Ada lagi jalur prestasi. Siapa kelas ini yang masuk dengan jalur prestasi? Wah, hebat ya. Jadi lanjutkan prestasimu yang kemarin di SD, sekarang di sekolah ini tambah lagi prestasinya ya. Kalian masuk dengan jalur prestasi dan kami berharap anak-anak yang punya prestasi ini bisa juga memberikan prestasi lebih ya di sekolah. Selain itu ada juga jalur afirmasi. Nah seperti itu. Jadi semua bisa mencicipi atau bisa sekolah di SMP Negeri 2 Kota Serang. Bersyukur dengan cara apa? Belajar lebih baik lagi. Berikan prestasi sebaik mungkin. Kamu sudah baca tuh tagar SMP 2 di sana? Apa tagarnya? Tuh yang kuning sama merah. Apa? Cinta Sepenwa. Sengaja dibuat di sana di Pampang. Kenapa? Biar di hatimu itu ada rasa cinta untuk sekolahmu. Mencintai bahwa ini adalah rumah kalian semua. Mau menjaganya. Ya, tidak berbuat yang melanggar aturan karena saya cinta Sepenwa. Jangan sampai
karena kelakuan saya, maka SMP Negeri 2 Kota Serang tercemar untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, itu harus ada. Di dalam hati yakinkan bahwa saya benar-benar cinta Spenlight. Buktikan dengan prestasi. Seperti itu ya. Lanjut, yang terakhir, menetapkan tata tertib sekolah. Dengan tata tertib sekolah ini, semuanya akan bisa berjalan dengan lancar, sukses, belajar juga enak. Kalian bisa melihat salah satunya adalah di kamar mandi. Siapa yang di ruang ini sudah masuk ke kamar mandi? Sudah. Nah, udah pada ke kamar. Di kamar mandi ada aturan ya, tata tertib. Tata tertib toilet. Sekarang ibu tanya lagi, anak cowok siapa yang masih berdiri pipisnya? Kami berdiri semua, Bu. Nah, berarti kalau yang masih berdiri, kalian belum melaksanakan sunnah Rasul. Ingin masuk surga? Ingin. Yang laki harus jongkok pipisnya dan harus disiram, dibasuh. Ya, jangan udah pipis kering-kering, nggak cebok, nggak disiram, dadah langsung. Meninggalkan bau yang tidak sedap. Sebelum kencing, kamu cek dulu ada air atau tidak, karena kamu harus membasuh. Maaf, ibu nggak nanya sama anak perempuan ya, karena pasti anak perempuan kan pipisnya jongkok semua ya. Ada yang berdiri pipisnya anak cewek? Nggak ada kan? Kalau anak cowok itu enak, dia mah mentang-mentang berdiri dia kemana-mana. Nggak sadar kalau dia itu nanti akan menciprati semua, ya. Kalau sudah cipratin semuanya, kamu harus banyak menyiram airnya, begitu kan? Tapi kalau kamu jongkok, jongkoknya jangan yang di toiletnya. Kalau toilet duduk mending ya, turun ke bawah. Kalau toiletnya yang bukan duduk, Bu, balik lagi ke saya, Bu, kan saya punya selang gitu kan ya. Nah, usahakan agak di bawahnya. Jadi pipisnya agak di bawah, jangan di toiletnya. Udah beres siram. Jangan lupa kamunya juga harus cebok. Nah, itu aturan. Kamar mandi sudah bersih. Siapa yang harus menjaga? Kalian semua. Ada 1000 lebih siswa di SMP 2, kamar mandi sedikit. Maka ketika banyak yang akan ke kamar mandi, budaya antri harus diterapkan. Tunggu, jangan sampai nanti rebutan kamar mandi. Pakai kamar mandinya juga jangan lama-lama, jangan sampai digedor-gedor orang, apalagi ditendang. Nah, itu. Bayangkan bahwa itu kamar mandi itu adalah milik bersama, bukan kamar mandi di rumah kalian, ya. Ya, ini aturannya. Sampai sini, sampai budaya sekolah. Kita lanjut lagi sekarang. Kita langsung lanjutkan ke budaya Kota Serang. Terbaca enggak? Abad keberapa katanya Kota Serang dikenal? 16 itu mulai dari 1501 sampai 1600. Dikenal ketika pada masa Kesultanan Banten, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin ya. Jadi salah satu yang menjadi terkenal itu adalah jalur utama penghubung lintas Jawa Sumatera. Tuh pusat kebudayaannya. Pembentukan Kota Serang tak lepas dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten. Sebelum Kota Serang, Banten dulu. Awalnya Banten itu masuk Jawa Barat, ya. Tahun 2000 Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Kalau tidak salah Provinsi ke-33 kita itu, ya. Terus tahun 2007, tepatnya 10 Agustus 2007, kita berdiri sendiri. Kota Serang itu memisahkan diri dari Kabupaten Serang. Sekarang ibu tanya, Banten berdiri tahun? Iya, gimana? Banten memisahkan diri dari Jawa Barat tahun 2000. Kalau Kota Serang memisahkan diri dari Kabupaten Serang? Tepatnya tanggal 10 Agustus. Makanya setiap 10 Agustus itu ada peringatan ulang tahun Kota Serang. Banyak digelar ya acara-acara, pekan seninya, kemudian ada lomba-lomba, diantaranya SMP 2 setiap tahun selalu dapat juara 1 paduan suara. Doakan tahun ini nanti Agustus kita tanding lagi. Anak-anak paduan suara yang ikut ekskul, maka nanti akan diseleksi. Jumlah orangnya ada berapa tergantung dari panitia ya nanti. Nah, setiap tanggal 10 Agustus ini karena 2007 ya, maka kalian belum lahir ya?
Iya, 2007 itu berdiri atau memisahkan diri dari Kabupaten Serang. Sebagai ibu kota provinsi, kehadirannya sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Sejak terbentuk, kota Serang terdiri dari 6 kecamatan. 1 kecamatan Serang dulu, terus kecamatan Kasemen, 3 Walantaka, 4 Curug, 5 Cipocok Jaya, 6 Tak-takan. Ada nggak yang dari Tak-takan? Oh, Tak-takan ini ya pakai jalur prestasi ya, padahal untuk yang zonasi ini biasanya yang masuk kecamatan Serang, tapi ternyata kelurahan Serang saja banyak yang tidak bisa masuk ke sini ya. Seperti kota lainnya, kota Serang memiliki sejarah yang unik karena kota Serang merupakan kota tempat peradaban 3 zaman. Zaman apa saja? 1, zaman kerajaan Hindu. Namun pada kerajaan Hindu ini warisan ataupun peninggalannya tidak banyak. Di 2 zaman, Kesultanan Banten dan zaman kolonial Belanda ini yang banyak ya menghasilkan atau warisan-warisan budayanya ini masih ada sampai sekarang. Zaman Kesultanan Banten dengan Maulana Hasanuddin sebagai Sultan Banten pertama membangun pusat kesultanannya di sekitar Muara Cibanten, pesisir Teluk Banten yang sekarang selalu disebut Banten Lama. Jadi daerah Besit Agung tuh Banten Lama. Kesemen ke sana itu masuknya Banten Lama. Zaman kolonial Belanda membangun pusat kotanya antara Banten Girang dan Muara Cibanten. Sekarang masuk dalam wilayah Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang. Mana Kelurahan Baru itu? Daerah MY. MY ke sana sampai belakang itu namanya Banten Girang ya. Ini masuknya ke dalam apa sih? Kecamatan Serang nih. Kelurahan Kota Baru. Nah, untuk zaman kerajaan Hindu tidak banyak artefak yang ditemukan atau belum digali secara optimal. Jadi hanya 2 zaman saja. Dari ketiga babak peradaban tersebut, kota Serang meninggalkan beberapa warisan budaya. Nah, ini yang harus kalian tahu. Ada berapa? 12 cagar budaya yang berbentuk bangunan. Ini ya. 3 museum dan 3 warisan budaya tak benda. Serta bahasa yang sampai dengan saat ini masih terjaga kelestariannya. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari bangunan dulu. Tuh. Dari 12 bangunan yang masuk cagar budaya yang harus dilestarikan dan harus tidak boleh punah atau tidak boleh hilang, itu ada yang pertama 4 dulu, ada 12 kan semuanya ya. Nah, dari gambar yang 4 ini mana yang sudah kalian datangi? Masjid Agung Banten, ada yang sudah. Mana lagi? Oh, Kaibon udah ya. Terus mana lagi? Keraton Kaibon sudah. Yang Benteng Surosowan sudah belum? Udah pernah. Dengan siapa berangkat ke sana? Sama teman-teman? Enggak dengan orang tua? Enggak dengan guru? Main aja Bu, naik sepeda gitu ya, atau jalan kaki. Nah, Benteng Spelwis udah pernah? Ini tempat wisata ini. Jadi kalau kamu datang ke Benteng Spelwis di Kasemen sana, kamu bisa dengan orang tua ya, wisata bawa makan gitu ya, dari rumah makan di sana ada. Kemudian ada sepeda yang berempat isinya, jadi kamu bisa mengitari seluruh tempatnya. Ini di sini di Benteng Spelwis. Jangan cuma tempat-tempat yang terkenal, ke Bandung, ke Jogja, kemana-mana, tapi kamu tidak tahu tempat-tempat yang memang seharusnya kalian tahu harus dilestarikan ya, cagar budaya. Jadi kita sebutkan satu-satu dari 4 bangunan ini. Coba yang pertama Benteng Spelwis, yang kedua Benteng Surosowan, yang ketiga Keraton Kaibon, yang keempat Masjid Agung Banten. Nah, untuk keterangannya ini waktunya nggak akan cukup, Ibu cukup satu aja dulu ya menceritakan tentang ini. Kalau ini pusat religi ibadah peribadatan orang Banten ya. Yang Benteng Spelwis ketika zaman Maulana Hasanuddin ya, Sultan Hasanuddin, itu benteng ini merupakan benteng pertahanan. Jadi kita bisa melihat ke laut. Jadi di sana tuh ada mercusuar ataupun teropong yang bisa memantau ke laut. Jadi kalau ada kapal yang mau masuk ke Banten tuh kita tahu. Nah, zaman Sultan Hasanuddin itu masih tegas ke kolonial Belanda itu. Namun ketika sudah berganti ya, anaknya yang menggantikan Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan Sultan Raja, itu mulai bisa terbujuk rayu orang Belanda, penjajah Belanda.
Sehingga akhirnya karena bujuk rayunya, benteng Spelwiet ini kemudian dikuasai oleh Belanda. Orang Belanda semuanya diam di benteng ini dan mulai menguasai perairan sekitar Banten. Bahkan dia yang, Belanda ini yang menguasai jual beli ya rempah-rempah yang dari luar, dari Lampung, dari Sumatera, dari manapun itu datang ke Banten itu dikuasai oleh Belanda. Jadi sedikit saja cerita yang tentang ini. Benteng Surosoan dengan Keraton Kaiban ini tempat pemerintahan dan juga tempat tinggal para sultan ya. Sehingga pada zaman ini ya tinggal sisa-sisanya saja kita bisa lihat seperti ini. Kemudian Masjid Agung Banten ini adalah pusat peribadatannya rakyat Banten ya dari zaman abad ke-16. Lanjut 4 bangunan berikutnya. Lihat, ada pengindelan emas, ada pengendelan putih. Apakah ada yang tahu fungsinya untuk apa pengendelan ini? Tidak ada yang tahu. Jadi bangunan ini dua, dulunya digunakan sebagai tempat untuk menyaring air. Dari mana airnya dapat? Yaitu dari Tasikardi. Siapa yang udah pernah ke Tasikardi? Nah, ada kolam ya, kolam besar. Zaman dulu air Tasikardi itu digunakan, disalurkan ke pengendelan putih airnya. Dan orang baru bisa menggunakan ini sebagai air untuk mencuci, ya, buat mandi dan sebagainya. Kalau buat minum belum, harus masuk dulu ke pengendelan emas. Baru nanti dari pengendelan emas baru bisa dimasak dan diminum. Jadi sebenarnya ini adalah tempat untuk penyaringan air. Kemudian Gedung Juang 45, tahu Gedung Juang 45? Tuh belokan yang mau ke Kaujon sebelah kiri setelah apa ya Polwil yang ada patung harimau putih, sebelahnya Gedung Juang. Jadi dulunya tempat para pejuang di sini. Kantor Bupati Dati 2 Serang, tahu nggak? Alun-alun ada berapa alun-alun? Ada 2. Alun-alun yang sebelah timur itu milik Kota Serang, sementara yang sebelah barat itu milik Kabupaten Serang. Nyebrang dari alun-alun itu ini kantor Bupati Dati 2 Serang. Yang ada Satpol PP-nya jaga tuh di depan. Ya, nih 4 bangunan. Sekarang kita sebutkan jadi 8. Satu yang tadi, yang 4 pertama apa? Benteng Spelwiet. Yang kedua Benteng Surosoan. Yang ketiga Keraton Kaiban. Yang keempat Masjid Agung Banten. Yang kelima pengendelan emas. Yang ketujuh, maaf ke-6 pengendelan putih. Ketujuh Gedung Juang 45. Yang ke-8 kantor Bupati Dati 2 Serang. Tambah 4 lagi. Tuh Karisedenan Banten. Di mana nih tempatnya, tahu nggak? Sebelah MY. Masuk ke dalam yang ada museum. Tahu ya? Nah, terus Mapolres Serang, tahu? Serang, Polres Serang. Dulunya Polres Serang dengan kantor Dispenda ini adalah sekolah pada zaman Belanda. Ya, Mapolres Serang. Terus stasiun kereta api, masa nggak tahu juga? Nah, satu lagi kantor Dispenda Kabupaten Serang. Di mana tempatnya, ada yang tahu? Kalau Burger King tahu? Burger King. Kamu tinggal nyebrang, itu kantor Dispenda. Jadi belakangnya kantor Bupati. Kantor Bupati belakangnya ini kantor Dispenda. Nah, ada 12 bangunan yang menjadi cagar budaya. Kita ulang lagi dari yang awal. 1 Benteng Spelwiet. 2 Benteng Surosoan. 3 Keraton Kaiban. 4 Masjid Agung Banten. 5 kamu nggak nulis ya. Jadi kalau ditanya nanti 12 cagar alam bangunan bentuk cagar di Kota Serang apa aja, ditanya sama guru kesenian nggak ngerti. Lanjut, ulangi lagi. 1 apa tadi? Benteng Spelwiet. 2 Benteng Surosoan. 3 Kaiban. 4 Masjid Agung Banten. 5 pengendalan emas. 6 pengendalan putih. 7 belokan MY Gedung Juang 45. 8 kantor Bupati Dati 2 Serang. Ke-9 Karisedenan Banten. Ke-10 Mapolres Serang, stasiun kereta api ya, dan terakhir kantor Dispenda Kabupaten Serang. 12. Yang museumnya satu lagi, lihat dulu.
Tuh museumnya. Ada Museum Negeri Provinsi Banten. Ini mana tempatnya? Sebelah MY, alun-alun. Museum Situs Kepurbakalan Banten Lama di Masjid Agung Banten. Jadi kamu bisa ke sini deketan, ya. Yang di sana ya. Jadi yang orang Kasemen pasti tahu. Museum Sepeda ini kalau kamu mau ke sini setelah SMA 2 sebelum kolam berenang Tembong. Jadi ada gang, nanti di depannya ada ini Museum Sepeda. Ya, ini milik perseorangan, tapi yang kemudian oleh pemerintahan Kota Serang itu harus dilestarikan, ya. Karena waktunya sudah habis, kamu bisa tambah lagi ilmunya, buka di Google, cari budaya Kota Serang, akan lengkap sekali. Bahasa yang digunakan apa saja dan tadi yang berhubungan dengan Baduy, pertunjukan debus, ya semuanya ada di sana. Mohon maaf karena waktunya tidak cukup. Ibu sampai sini dulu, kapan-kapan kita sambung lagi, kita ngobrol lagi. Ibu tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.